Saya kasih tahu sama istri saya, Ustazah Fatimah, kita punya anak laki-laki dan nanti kita punya menantu. Kita tinggal di rumah ini aja, rumah kami sekarang dekat masjid. Nanti Sami kalau nikah, Sadim kalau nikah, biar dia tinggal di rumah dia. Jangan dia di rumah kita, repot kita ngurus pempes cucu kita. Nanti kalau mereka udah nikah, kita honeymoon lagi. Biarlah dia pandai menata rumah tangga dia. Biarkan dia bahagia, gak usah kita intervensi. Kalau panjang umurku, ini kita lakukan. Kalau aku mati, pegang ini sebagai nasihat. Saya nasihati istri saya supaya tidak mengintervensi menantu dan anak. Dan kalau bisa, biarlah anak kita ngekos, biarlah dia bersusah-susah, ibu. Yang penting dia bisa mandiri. Karena kalau tidak, nanti dia akan terus ketergantungan. Dia tidak pernah menjadi dewasa. Memang di depan ibu, anak itu tidak pernah besar. Saya pernah tanya almarhumah emak saya, aku ini macam mana mak? Aku menengok kau macam anak kecil yang baru pandai berjalan. Sekarang setelah saya punya anak baru saya paham, ternyata anak itu sebesar apapun kita melihat dia kecil. Nah, maka anak itu memang mesti pisah dengan kita. Menyedihkan memang, berawal dari pisah, menyusukan, dipisah, menangis dia, dibuat pahit segala macam. Itu sebenarnya mengajarkan kita untuk pandai berpisah. Saya tinggal di Medan, Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau. Dari Riau ke Sumatera Utara 12 jam naik mobil. Dipisah. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, kami cuma berdua laki-laki. Habis itu, dulu saya sempat menduga, ini jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Kenapa ibu saya tega sekali? Ternyata dia mau saya mandiri. Ke Mesir 98, pulang 2002, 4 tahun nggak ketemu. Sampai saya tanya dia, mak nggak rindu sama aku waktu di Mesir? Rindu, kata dia. Terus gimana mak bisa 4 tahun? Setiap aku rindu, ku cari anak tetangga yang hitam macam kau. Ku undang ke rumah, ku masakkan nasi, ku masakkan ikan, ku belikan baju, ku kasih duit, ku sapu kepalanya untuk mengobati rinduku ke kau. Supaya kau bisa mandiri. Jadi tolong bagi mertua-mertua, biarkanlah anak kita ini bahagia. Adapun nasihat, oke, kamu jangan boros, kamu jangan begini. Memang orang tua mesti kasih nasihat. Tapi kalau sampai mengintervensi, sampai kita mengambil alih tugas KPK, BPK dan Inspektorat Jenderal, ini anak kita ini tidak pernah mandiri. Khawatirnya, ini yang saya khawatirkan, mungkin mantu kita tidak ngelawan, tapi anak kita teraniaya. Anak kita laki-laki loh, nanti tiba-tiba meninggal aja dia karena dia tertekan. Berapa banyak sekarang laki-laki yang tertekan karena perempuan. Memang nasib laki-laki begitulah. Waktu kecil ditekan ibu, sudah agak besar ditekan guru, menikah ditekan mertua, pulang ke rumah ditekan istri. Saya mengusulkan ke pemerintah supaya dibuatkan komisi perlindungan laki-laki. Saya sebetulnya sedang menyuarakan laki-laki yang teraniaya ini. Nah itu, jadi ini kita sebagai mertua tolong. Nah, ini saya sampaikan, walaupun saya ngomongnya di sini, tapi ini kan video ini nanti bisa dipotong, di-share, masukkan kepada grup-grup mertua resek. Nggak apa-apa mereka marah sama saya, nggak apa-apa. Saya sudah terlatih oleh buzzer-buzzer. Nah, adapun bagi menantu, maka menantu juga mesti sabar. Kenapa? Karena kamu ketemu dengan anaknya ini kan setelah kamu dewasa. Yang mengandungkan, melahirkan, meregang nyawa, membesarkan, tetes puluh keringat dan air mata. Kalau ibumu sayang kepadamu, itu biasa, karena ibumu. Tapi ada ibu yang luar biasa.
anak yang dia lahirkan meregang nyawa, anak yang dia susukan, dia besarkan, dia sekolahkan. Berapa kali dia nggak ganti baju hari raya gara-gara sekolah anaknya ini, setelah besar diberikannya ke kamu. Itulah mertua. Mertua ini luar biasa. Makanya ketika anak saya sedang gendong anak, sedang menyusukan, apa saya bilang? Ini anakmu, kau lahirkan, kau susukan, kau besarkan, malam kau bangun, tapi nanti setelah dia kuliah, dia akan diambil orang lain. Itu memang sudah resiko kita. Itu memang sudah resiko kita sebagai orang tua. Maka bisa mendamaikan dua perempuan ini, antara mertua dengan menantu, itu sudah pawang yang luar biasa. Kalah pawang harimau dan pawang buaya. Bisa mempertemukan Tom and Jerry. Kita sama-sama berdoa antara ibu mertua dan dua-duanya sudah saya nasihati, mertua supaya jangan terlalu kencang gasnya, dan menantu pun supaya sayang kepada mertua, karena dia sudah memberikan anak yang paling dia kasih, dia sayang untuk kita. Insya Allah dua manusia ini sama-sama baik, diridhoi Allah. Kalau menantunya karena Allah, mertuanya juga karena Allah, mereka akan bertemu pada satu titik, mukhlishina lahuddin, sama-sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Demikian.